Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sebelum masuk ke penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Ausa Fernanda, NPM 103. Yang kedua ada Dimas Taufikur Rahman, NPM 104. Yang ketiga ada Sugianto Wijaya, NPM 116. Yang keempat saya sendiri, Rafli Salikam, NPM 130. Untuk pembahasan pada bab ini terdiri dari 7 materi, yaitu yang pertama pengertian APBD, yang kedua fungsi APBD, yang ketiga kekuasaan pengelolaan APBD, yang keempat penyusunan dan penetapan APBD, yang kelima struktur APBD, yang keenam pelaksanaan APBD dan perubahan APBD, yang ketujuh ilustrasi APBD. Yang pertama adalah pengertian APBD. Pengertian APBD. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi 1 tahun yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD terdiri dari yang pertama anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan ini terdiri atas yang pertama pendapatan asli daerah, yaitu yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Yang kedua, bagian dana perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang ketiga, pendapatan lain-lain yang sah, yang meliputi dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan pendapatan lain-lain. Yang kedua adalah anggaran belanja, yaitu digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah. Yang ketiga ada pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang kedua ada fungsi APBD. Fungsi APBD. Fungsi APBD terdiri dari 6 macam fungsi. Yang pertama adalah fungsi otorisasi, yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua adalah fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Yang kelima, fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan agar semua sama tanpa memandang derajat seseorang. Yang keenam, fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Yang ketiga yaitu pengelolaan APBD. Jadi dalam pengelolaan APBD, yang pertama, Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah untuk menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Kemudian yang kedua, terdapat bidang-bidang tugas
koordinasi, yaitu Sekretaris Daerah. Di antaranya yang pertama penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, yang kedua penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah, yang ketiga penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, yang keempat penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang kelima tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah, dan yang keenam penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kemudian yang ketiga, untuk tugas sekretaris daerah sendiri, yang pertama memimpin TAPD, yang kedua menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD, yang ketiga menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah, yang keempat memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD atau DPPA SKPD, dan yang terakhir melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepada kepala daerah. Selanjutnya, untuk sumber penerimaan APBD di tiap daerah sendiri juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. PAD ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah, dan PAD yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan ini merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah. Jadi dana perimbangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, dana bagi hasil, yaitu dana yang berasal dari APBN sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya alam di daerah oleh pemerintah pusat. Yang kedua, dana alokasi umum, yaitu dana APBN yang dialokasikan dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan kemampuan keuangan di tiap-tiap daerah. Kemudian yang terakhir yaitu dana alokasi khusus, yaitu dana APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional. Kemudian yang ketiga, ada pinjaman daerah. Dan yang keempat, penerimaan lain-lain yang sah, seperti contohnya penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi penjualan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Sedangkan untuk belanja daerah sendiri meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Untuk undang-undangnya sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam urusan wajib ini sendiri juga terdapat dana pelayanan dan dana non-pelayanan. Untuk dana pelayanan sendiri contohnya seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan pekerjaan umum. Sedangkan untuk dana non-pelayanan terdiri dari tenaga kerja, pangan, pertanian, lingkungan hidup, perhubungan, dan lain-lain. Sedangkan untuk urusan pilihan sendiri, salah satu klasifikasinya yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang keempat adalah penyusunan dan penetapan APBD. Penyusunan APBD ini sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan dari pendapatan setiap daerah. Untuk penyusunan APBD sendiri berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD dalam mewujudkan pelayanan terhadap masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Kemudian dalam menyusun APBD sendiri, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian atas tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dianggarkan harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD atau secara kotornya. Kemudian dalam penyusunan rancangan APBD, berikut hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian kebijakan umum dari APBD. Yang ketiga, prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Dan yang terakhir, penyiapan raperda APBD. Kemudian penetapan APBD sendiri merupakan tahap yang dimulai ketika pihak eksekutif atau gubernur dan bupati wali kota menyerahkan usulan anggaran kepada pihak legislatif, yaitu DPRD. Selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan untuk beberapa waktu. Penetapan APBD dilaksanakan melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu penyampaian dan pembahasan raperda tentang APBD. Jadi raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu pertama Oktober tahun anggaran sebelumnya untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Jadi raperda APBD ini jika sudah disetujui dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ini sebelum ditetapkan oleh kepala daerah harus disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Tujuannya demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional serta kepentingan publik dan aparatur. Hasil evaluasi paling lambat diserahkan 15 hari sejak diterimanya raperda APBD tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu penetapan perda atau peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Tahap ini dilaksanakan pada 1 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu perda dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD disampaikan oleh kepala daerah kepada gubernur terkait paling lama 7 hari kerja. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan struktur APBD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sugianto Wijaya dengan NPM 116 dari kelompok 5. Jadi di sini struktur APBD itu meliputi 3 bagian. Yang pertama ada pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Jadi struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan berikutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan pelaksanaan APBD. Yang selanjutnya ada pelaksanaan APBD. Jadi di sini ada asas umum pelaksanaan APBD. Yang pertama, semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Yang kedua, setiap SKPD mempunyai tugas memungut dan atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, penerimaan SKPD dilarang untuk digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan. Dan yang keempat, penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja. Dan yang kelima, jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batch tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Yang selanjutnya ada perubahan APBD, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi. Yang pertama, ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Dan yang kedua, ada keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan, dan antar jenis belanja. Dan yang ketiga, ada keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Dan yang keempat, ada keadaan darurat. Dan yang kelima, ada keadaan luar biasa. Yang kedua jenisnya yaitu perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Berikutnya adalah ilustrasi atau contoh APBD. Untuk ilustrasi APBD, kelompok kami mengambil contoh dari berita penetapan APBD daerah DKI Jakarta.
seperti tertuang pada Peraturan DKI Nomor 4 Tahun 2021 tentang APBD tahun anggaran 2001 yang diundangkan oleh Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yohana pada 30 Desember 2020. Pada pasal 2 aturan tersebut itu dibeberkan APBD DKI Jakarta 2021 itu mencapai sebesar 84.196 miliar 593.616.041 rupiah. Nah, untuk rinciannya yakni pendapatan daerah sebesar 72.187 miliar 510.759.990 rupiah. Dan untuk belanja daerah sebesar 72.967 miliar 9.600.555 rupiah. Defisit sebesar 779 miliar 499.840.465 rupiah. Itu tertulis dalam pasal 2 Perda nomor 4 tahun 2021 seperti yang dikutip oleh medcom.id Selasa 19 Januari 2021. Kemudian penerimaan pada pembiayaan daerah mencapai 12 triliun 9 miliar 82.856.051 rupiah. Sementara itu, pengeluaran mencapai 11 triliun 229 miliar 584.015.586 rupiah dengan pembiayaan neto sebesar 779 miliar 498.840.465 rupiah. Selanjutnya, pendapatan daerah yang direncanakan itu berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 51 triliun 891 miliar 120.790.662 rupiah. Pendapatan transfer sebesar 16 triliun 873 miliar 544.789.828 rupiah. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 3 triliun 422 miliar 845 juta rupiah. Nah, anggaran belanja daerah itu berasal dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Kemudian anggaran penerimaan pada pembiayaan daerah itu berasal dari sisa lebihan dari perhitungan anggaran 2020 sebanyak 2 triliun 24 miliar 160 juta 856.846 rupiah dan penerimaan pinjaman daerah sebesar 9 triliun 984 miliar 921 juta 999.205 rupiah. Nah, pada anggaran pengeluaran pembiayaan daerah itu terdapat 3 sumber. Rincian ketiganya ialah penyertaan modal daerah, yaitu sebesar 10 triliun 995 miliar 994 juta 15.586 rupiah. Lalu pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo sebesar 33 miliar 650 juta dan pemberian pinjaman daerah sebesar 200 miliar rupiah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga info yang didapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.